Welcome back to the preview. Oke, sekarang kita balik lagi untuk membahas preview. Sorry, gue makan permen. Di Major Series season 4 kali ini di tanggal 20 Februari besok ya. Jam 2 siang. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Joy versus Takai ya. Ini sebenarnya Joy ini gue lihat udah mulai kelihatan sih konsistensi permainannya mereka lama-lama perlahan-lahan tuh mulai meningkat. Emang nggak gitu pasti sebenarnya, tapi perlahan udah mulai kelihatan bahwa Joy tim ini bisa bersaing untuk gue, ya at least masuk top 6 lah untuk gue. Dan lawannya Takai juga yang which is mereka sama-sama debutan gitu. Dan gue rasa sih ini dengan Takai yang butuh poin karena kalah melawan Rimo kemarin, gue rasanya akan sangat berimbang sih dan cenderung sengit. Tapi di sini gue sih melihat bahwa Joy ini bisa sedikit lebih punya peluang buat ngambil poin lebih banyak lah. Ya at least 2-1. Itu gue supaya apa? Supaya Joy tim ini bisa menjaga tren mereka untuk masuk ke top 6 gitu. Dan berikutnya nih ada Void versus Spy. Nah, menurut gue di sini gue lihat cenderung berat sebelah harusnya ke Spy. Cuman yang gue permasalahkan adalah di sini Spy tim ini sorry sering banget kehilangan poin-poin penting, which is sebenarnya mereka nggak semestinya untuk kehilangan poin. Ya kadang-kadang mainnya bagus, kadang-kadang bapuknya minta ampun ya. Jadi harusnya Spy ini bisa ngambil semua ronde ya. Maksud gue semua game, baik itu hard point, SND maupun domination. Cuman kalau mereka mainnya jelek kayak kemarin-kemarin dari berkaca pengalaman sebelumnya, gua rasa Void bisa ngambil 1 poin lah, at least. Kalau 2 poin ya syukur-syukur. Karena Spy ini juga menurut gua mainnya tuh kadang kadang bagus, kadang-kadang malah gak jelas sama sekali. Terlihat kemarin pas lawan Joy, udah mulai kayak late game mereka udah keteteran. Itu yang gue tonton kemarin, karena gue lihat kayaknya mereka masih perlu untuk waktu adaptasi, atau mungkin perlu lebih banyak latihan lagi, entahlah. Karena Spy ini juga yang kemarin gue bilang di review, mainnya tuh udah agak old school bener-bener. Jadi ya kita lihat sih apakah mereka bakal berubah secara gameplay apa enggak. Oke. Terus sekarang kita ke DG lawan Result Beats. Nah, di sini sebenarnya DG bisa secara matematis di sini menang sebenarnya. Bisa menang bahkan 3-0. Tapi di sini gue juga lihat Result Beats ini gak bisa diremehin juga, terutama untuk main di Search and Destroy. Kita lihat kemarin seorang Arctic God bisa menjadi kunci kemenangan di Search and Destroy, yang mana juga ini bisa jadi titik kelemahan dari anak-anak DG. Karena yang kita lihat selama ini, anak-anak DG ini terkadang suka keteteran di beberapa ronde saat bermain Search and Destroy. Jadi mereka bisa jadi kalau mereka nggak hati-hati, mereka bakal lama-lama keteteran dan bisa aja kalah. Jadi itu mesti diperhatikan lagi sama anak-anak DG. Dan juga
Ya, mereka juga tidak bisa meremehkan anak-anak Beats secara sembarangan. Itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak DG. Tapi gue yakin tetap DG bisa menangin pertandingan tersebut, bahkan 3-0 untuk gue. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat Rimo lawan Monokrom. Nah, ini yang menurut gue cukup seru karena kembali terlihat bahwa di pertandingan kemarin Mor ini mainnya lebih rapi, terutama dari awal-awal game kemarin sampai terutama terlihat lagi sampai di Search and Destroy dan juga Domination, bahkan lebih terlihat pas main Search and Destroy. Mungkin pemilihan mapnya anak Monokrom kalau nggak salah atau anak Bonafide menguntungkan mereka lah untuk anak-anak Monokrom. Jadi Monokrom ini seolah lebih punya peluang untuk menang dan kebetulan mainnya juga rapi. Jadi ya, they deserve that win gitu. Dan di sini lawannya pun Rimo itu juga mainnya bagus. Karena kebetulan juga itu pas tanggal 18 lawannya Takai, which is secara kualitas sebenarnya ya harus kita akui memang beda gitu. Beda jauh Rimo dengan segudang pengalaman mereka di kompetisi Major Series. Sementara Takai itu ya mereka debutan gitu. Dan Rimo ya seperti biasa lah kayak kemarin main bagus. Cuman memang awareness harus lebih diperhatikan lagi, terutama untuk main Search and Destroy. Karena kemarin ada satu ronde di mana mereka tuh nggak nyadar di map stand off yang kemarin gue sebut di review gue kemarin. Nah, tapi untuk selebihnya untuk hardpoint, untuk mode kayak domination, mereka udah dapet lah permainan ritme permainannya, terutama untuk Ocha, FYY, Aimer itu bisa jadi kunci untuk kemenangan mereka karena mereka praktis seorang rusher dan mereka ini bisa silih berganti menjadi pemain kunci untuk memenangkan game hardpoint ataupun juga domination. Oke, kita ke pertandingan terakhir. Nah ini nih, Zoros lawan Bonafide. Ya kita tahu semua Bonafide baru kali kemarin itu terakhir mereka cuma dapat satu kemenangan doang, sementara mereka kehilangan 2 ronde. Sementara Zoros bener-bener asli tuh diobok-obok sama anak-anak DG, asli. Cuman kalau yang gue lihat di sini Zoros terlihat sedikit sedikit ada improvisasi lah dari mereka, walaupun nggak berefek banyak. Sementara Bonafide ya mainnya dibilang bagus enggak, pas pertandingan terakhir dibilang jelek pun juga enggak. That happen sometimes karena kalau kita highlight ke Search and Destroy ya mungkin mereka sial aja untuk gua, mungkin mereka nggak beruntung lah bahasa halusnya, karena map yang dipilih kan Crossfire, which is kita nggak tahu lawan kita posisinya di mana, apalagi map tersebut itu sangat menguntungin para rifleman aka yang megang sniper. Kalau sniper udah tahu pemain pemain akan gerak kemana, pergerakan pemain tersebut akan kemana, itu udah selesai. Apalagi kalau awalannya tuh di base guerrilla, itu sniper akan sangat diuntungkan. Oke. Cuma dan sekarang gue akan bahas Bonner untuk
Zorosnya itu sendiri. Kemarin gue bilang sepertinya Lord Van sama Legion itu role-nya agak nabrak. Kenapa? Karena ketika mereka berdua itu main, Legionnya tetap konsisten, tetap terlihat bermain garang sebagai support, mengumpulkan banyak kill, tapi Lord Van-nya seolah-olah ketutupan. Untuk gue nggak terlihat sama sekali karena ya mungkin udah ketutupan atau mungkin udah ke cover juga sama Legion terutama. Cuman kalau Legionnya ditarik keluar kayak pertandingan game terakhir kemarin, Lord Van lebih kelihatan gitu. Lord Van lebih kelihatan, lebih punya peran, lebih punya action lah istilahnya untuk lebih lebih kontributif untuk gua, untuk terus kayak anak Jeff, Oxirin dan lain-lain. Untuk gua sih Glaive, untuk gua sih ya oke lah, not too good not too bad untuk gua, tapi mereka masing-masing punya kontribusi gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir tuh jadi kunci mereka untuk untuk anak harus mencoba mengubah lah sedikit role mereka untuk masing-masing game gitu. Dan sementara untuk Bonafide untuk gua harus mencari cara lah ya, karena ini kan lawannya Zoros juga. Tapi gua rasa gua sangat yakin sih Bonafide bisa mengatasi perlawanan dari Zoros, dan gue sedikit mengunggulkan Bonafide sebenarnya, asal mereka lebih aware aja, lebih mencoba bermain sabar, lebih mencoba untuk lebih mengedepankan strategi mereka ketimbang harus mengadu aim gitu. Tapi balik lagi kayak gue bilang, gue sangat yakin sih anak Bonafide bisa mengambil kemenangan 2 ronde untuk gue, 2-1 lah untuk Zoros. Oke, itu aja preview singkat dari gue. Terima kasih yang udah nonton. See you.